Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Syamsuddin Al-Ali. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham wa tafaddal wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dumateng ngarsanipun para kiai, para masyayikh, wabil akhas Kiai Haji Taifur Mawardi dari Purworejo, Jawa Tengah, Al-Mukarram sebagai Haji Guyubi Dahlan, Kiai Haji Sadullah Zain, ugi Rama Kiai Haji Ni'amur Rahman, lan ugi para kiai-kiai sanesipun, wabil akhas para kiai jajaran ulama Kamtibmas, yang saya muliakan pejabat pemerintah, bapak-bapak dari Forpimda, mobil khusus Bapak Wakil Bupati Dr. Haji Marhen Jumati yang saya muliakan, Bapak Kapolres, dan juga Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Nganjuk, bapak-bapak dari Forpimcam, Bapak Camat, Kapolsek dan Ramil, dan juga seluruh jajaran Kapolsek se-Kabupaten Nganjuk yang saya muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, tidak lupa semua alumni Pondok Pesantren Al-Fatah yang berkenan hadir yang saya muliakan. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, rahimana wa iyyakumullah. Pertama-tama monggo kula dherekaken muji syukur dhateng dalam Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini Allah menakdirkan kita semua bisa berkumpul, bermuajahah di depan Pondok Pesantren Al-Fatah dalam rangka haul dan takhtimu dirosah haflah akhir sana. Mugi-mugi pakempalan kita dalu niki sinarengan berkah saing ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam katur dumateng Rasulillah Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaping 3 pun saya di sini sepindah mewakili segenap panitia
kaping kalih mewakili seluruh jajaran pengasuh, pengurus dan ustadz ustadzah yang ada di Pondok Pesantren Al-Fatah. Pertama-tama kalau ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Saya ucapkan selamat datang dumateng sedaya tamu undangan. Samugi saking wali santri, saking ulama, saking pejabat yang hadir. Saya atas nama panitia hanya bisa menyampaikan doa jazakumullah ahsanal jaza dengan penuh harapan kepada Allah, semoga kehadiran panjenengan sedaya kala wau dipun catet menjadi amalan sholihan makbulah. Amin. Kedua kalinya kami keluarga besar Al-Fatah dan segenap panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak ingkang sampun paring bantuan menapa kemawon, baik tenaga maupun yang lain. Kami hanya bisa berdoa semoga seluruh bantuan yang telah disumbangkan di acara pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan menjadi sababiahnya semua yang menjadi donatur Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rezeki dan keberkahan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kegiatan pada malam hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin Bapak Ibu sederek sedaya kathah sing boten angsal panggenan kursi berleseh-leseh dateng ngandhap, lan mungkin juga malam ini mungkin juga enten sing boten kebagian jajan. Kula atas nami panitia nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimana wa iyyakumullah. Untuk selanjutnya kami atas nama pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah pada malam hari ini sangat merasa bahagia karena acara haflah akhir sanah ini sudah terangkai mulai 1 minggu yang lalu, yaitu dimulai dengan beberapa musabaqah, beberapa perlombaan dari segenap santri putra maupun santri putri. Kemudian dilanjutkan tadi siang ada takhtimul Quran, yaitu mengatamkan Quran bagi santri-santri yang penghafal Al-Quran. Diteruskan kegiatan sore tadi adalah wisuda santri-santri TPQ, selesai sampai ngasar dan disertai dengan hujan-hujan gerimis. Alhamdulillah tadi jam 4 waktu saya pidato di sini juga saya sampaikan pada wali santri TPQ, semoga hujan rintik-rintik yang datang ini menjadi hujan yang barokah, dan kita harus yakin bahwa setelah hujan nanti pasti akan terang. Justru nanti kalau terang
itu biasanya terus hujan. Kula tawarni teng ibu-ibu, Pak, Bu, sampeyan pilih pundi? Seneng pundi sampeyan terang kalih diudani. Alhamdulillah ternyata rencana kita ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tadi pesan jam 4, Bapak Ibu yang hadir di sini jangan ada yang punya hati ngresula mergo niki udan. Insyaallah mangke badhe terang. Alhamdulillah malam ini ada acara puncaknya Allah maringi terang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimana wa iyyakumullah. Perlu saya sampaikan bahwa Pondok Pesantren Al-Fatah ini didirikan oleh almarhum Romo Kiai Haji Muhammad Nahrawi Zainal Ali Mustafa tepat pada tahun 1980. Dengan berdirinya Pondok Pesantren Al-Fatah ini, yang mula-mula dulu dimulai daripada santri-santri bonek. Kenapa saya katakan santri bonek? Sekitar tahun 80 itu yang mondok sekitar 10, dan oleh Romo Kiai saya masih ingat dijuluki santri misterius. Karena apa dikatakan santri misterius? Nek awan niku mboten ketok, tapi nek bengi ketok. Kalau siang ndak ada di pondok, tapi kalau malam kumpul di pondok. Alhamdulillah sedikit demi sedikit pondok ini terus mengalami kemajuan. Sampai detik ini alhamdulillah ada beberapa jenjang pendidikan. Mulai dari TPQ, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, kemudian ada unit-unit yang lain, SMPIT, kemudian insya Allah tahun depan ini kita akan membuka SMKI. Semula Pondok Pesantren Al-Fatah ini sebelum ada sekolahan di dalam, kami sebagai pengelola dan pengurus merasakan kesulitan-kesulitan karena santri-santri yang mondok di sini kemudian sekolah di luar itu seringkali benturan-benturan kegiatan, sehingga kadang-kadang mohon maaf sekolah di luar pulangnya sudah jam 4, kadang-kadang jam 5, sehingga sampai di pondok ini banyak santri-santri yang sudah al-teleru, sampun teler, pun kesel. Kadang-kadang diajar ngaji niku pun mboten nyantol, kalek kelokap-kelakepan mawon. Sehingga dengan benturan-benturan waktu ini kami berpikir keluarga besar Pondok Al-Fatah harus sanggup dan berani mendirikan sekolah yang mandiri yang ada di dalam pondok pesantren. Alhamdulillah ini sudah berjalan 3 tahun dan tahun ini merupakan tahun lulusan pertama untuk SMPI. Kami mohon doa dari para kiai dan semuanya santri-santri yang lulus pada tahun ini, mulai TPQ, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, SMPI, semoga mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Hadirin wal hadirat rahimana wa iyyakumullah. Sesuai informasi yang saya terima dari pengurus, santri yang belajar di Pondok Pesantren Al-Fatah yang terbagi menjadi 3 tempat, yaitu Pondok Putri Al-Fatah, kemudian ini ada sebelah kiri
ada Pondok Putra Al-Fatah, kemudian kita ke timur sampai di Kaloran, di sana juga ada Pondok Pesantren Al-Fatah Jadid. Seluruh santri yang belajar berjumlah 1.350 santri putra dan putri. Dan kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Al-Fatah ini ada dua metode, ada dua jurusan pokok, yaitu jurusan agama, yang satu jurusan akademik, yang semuanya ini diusahakan, diupayakan bagaimana bisa berjalan seirama, senada, selangkah dan selaras. Sehingga di Pondok Pesantren Al-Fatah ini ada sebuah aturan. Ketika mau ujian formal, syaratnya tidak hanya sekolah formalnya saja, tapi juga menjadi syarat daripada sekolah diniyahnya. Kalau diniyahnya hafalannya bagus, kitabnya bisa dimaknai dengan bagus, masuknya tertib, maka bisa mengikuti ujian kurikulum. Begitu juga sebaliknya, karena di diniyah ini juga ada ujian, di diniyah juga ada semester genap dan semester ganjil. Di situ juga akan dilihat bagaimana sekolahnya di formal. Kalau sekolahnya di formal tertib, bagus, maka boleh mengikuti kegiatan atau semester di diniyah. Sehingga sistem yang kami bangun, sistem kebersamaan ini, saya punya target, kita semua pengurus punya cita-cita supaya begitu santri keluar dari Pondok Pesantren Al-Fatah, sekolahnya bagus, juga pandai mengaji. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kemudian Pondok Pesantren Al-Fatah di dalam meningkatkan kegiatan belajar dan mengajar, terus kita upayakan tempat-tempat belajar dan mengajar yang nyaman bagi para santri. Alhamdulillah, untuk tahun ini kami bisa membangun gedung 2 lantai yang bertempat di Pondok Putri, menghabiskan dana kurang lebih 500 juta. Dan kemudian sekarang ini juga masih dalam pembangunan Pondok Putra yang bertempat di tengah sawah. Di masjid sebelahnya itu ada sawah, dan alhamdulillah sawahnya itu sekitar 300 ru sudah miliknya Pondok Pesantren. Sekarang lagi dibangun pembangunan BLK, Balai Latihan Kerja, yang kami mendapatkan bantuan dari pemerintah, dari Pak Jokowi sebesar 1 miliar rupiah. Yang 1 miliar itu tasarufnya, 500 untuk pembangunan fisik, yang 300 untuk kelengkapan alat-alat komputer dan lain sebagainya, yang 200 juta untuk operasional. Saya bersyukur karena baru 1 kali ini Pondok Pesantren mendapatkan bantuan pemerintah yang jumlahnya 1 miliar. Dan ketika itu waktu saya di Jakarta, saya mendengarkan sendiri di depan saya Pak Jokowi jawuh, Pak Menteri tolong dicatat, Pak Kiai semua tolong dicatat, BLK yang sekarang kami luncurkan 1000 ini, kalau saya masih ditakdirkan menjadi presiden lagi, minimal 3000 BLK akan kami luncurkan untuk Pondok Pesantren.
Ngapunten, kula matur ngeten iki mboten kampanye. Tapi kula ngomong napa entene. Karena apa? Sudah dihitung oleh pemerintah bahwa pondok pesantren ini jumlahnya sekarang 29.000. Kalau BLK ini hanya diturunkan 1.000 kelamaan sampai 29 tahun baru selesai. Maka tahun depan insya Allah minimal 3.000 BLK ini diturunkan di pondok-pondok pesantren, karena ingin bahwa pondok pesantren nanti begitu alumni keluar dari pondok pesantren di samping pandai mengaji juga pandai mencari uang. Niki penting. Bab ngapunten sebuah perjuangan kalau tidak didukung dengan ekonomi yang sehat, ekonomi yang kuat, ngapunten. Kiai niku nerangne zakat, nek kiai ini pas mboten duwe ngoten niku dirasani. Nyontokne tiyang fakir miskin niku sederek mboten usah rena-rena. Contone kados kula niki mawon. Akhirnya dirasani tanggane. Kiai ini golek-golek zakat. Mboten sekecok. Yang kedua, memang perjuangan perlu pengorbanan. Sehingga apa yang mau kita korbankan ketika kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa? Maka santri pulang di samping pinter ngaji harus pinter mencari rezeki. Dalam rangka apa? Perjuangan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimana wa iyyakumullah. Yang terakhir, Pondok Pesantren Al-Fatah akan terus berusaha bekerja sama dengan masyarakat sekitar, sehingga di Pondok Pesantren Al-Fatah ini ada beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat. Di antaranya ada pengajian setiap malam Selasa buat bapak-bapak, dan ada pengajian setiap Minggu sore buat ibu-ibu, dan juga ada pengajian setiap malam Selasa Kliwon buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Di samping itu nanti tanggal 26 yang akan datang insya Allah juga akan memberangkatkan ziarah Wali Songo beserta para santri tamatan. Yang paling akhir, kami memohon doa dumateng sedaya masyayikh, dumateng para kiai khususipun, dan semua yang hadir di malam yang berbahagia ini. Dengan bacaan Fatihah sekali, semoga Pondok Pesantren Al-Fatah ini terus berkembang dan menjadi pondok pesantren yang barokah. Ila hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, penting saya sampaikan bahwa Pondok Pesantren Al-Fatah secara kelembagaan adalah netral. Artinya di dalam tahun-tahun politik secara kelembagaan Pondok Pesantren Al-Fatah adalah netral, tidak berafiliasi kepada partai manapun, tidak berafiliasi kepada calon presiden manapun. Tetapi secara personal kami menghimbau dumateng sedaya alumni, dumateng sedaya santri-santri Al-Fatah, guru-guru Al-Fatah sedaya, mari besok tanggal 17 itu kita bersama-sama ke TPS beribadah. Karena apa? Memilih pemimpin ini adalah ibadah. Kita niati ibadah, kita berangkat dari rumah ke TPS untuk memilih
pemimpin negara kita ini. Saya tidak mengharapkan santri, alumni dan semuanya saja yang terkait dengan Pondok Al-Fatah untuk golput, karena golput bukanlah ajaran Islam. Golput adalah bukan ajaran pondok pesantren. Yang kedua, kami semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di dalam Pilpres yang akan datang ini Allah betul-betul memilihkan presiden yang barokah. Yang kedua, memohon kepada Allah semoga kita mendapatkan pemimpin yang sabar, karena dengan kesabaran itu insya Allah akan bisa memimpin Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, dan Indonesia tahun-tahun yang akan datang akan menjadi bangsa yang maju. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.